Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelas IF21B ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang data cleaning, data transformation, dan data reduction yang ditugaskan oleh Pak Adi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas dari kelas IF21B dengan NIM 21416255201179 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Afif Cahyadi dari kelas IF21B dengan NIM 2141625201177. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Rafli dari kelas IF21B dengan NIM 214162552010009. Oke, tanpa berlama-lama lanjut ke proyeknya. Nah, di sini langsung ke data cleaning, itu memperbaiki noisy. Yang pertama yaitu kita klik df log df atau masukkan predikat, lalu predikat sama dengan memuaskan. Df titik log df juga masukkan tahun lahirnya juga sama dengan 0 dan tahun lahir np np titik nan. Dan untuk menghasilkannya df. Nah, untuk kode ini kode ini melakukan dua operasi pembersihan data frame atau data df. Yang pertama, di setiap nilai kolom predikat yang nilai bernilai diubah menjadi memuaskan. Nah, untuk yang kedua, setiap nilai dalam kolom tahun lahir, yang ini, kolom tahun lahir bernilai 0 diubah menjadi NaN atau not a number. Setelah melakukan keduanya operasi tersebut, data frame ditampilkan. Nah, ini ada hasilnya, ada NIM-nya dari 0 sampai dengan 4541 data dari semester 1 sampai dengan semester 8. Predikatnya sangat beragam, mulai dari ujian sama dan memuaskan. Untuk selanjutnya, yaitu mendeteksi outlier menggunakan EQR. Yang pertama yaitu ketik import seaborn AS, SNS, lalu masukkan HTTP-nya, lalu masukkan SNS box plot X sama dengan DF atau durasi harinya. Nah, ini tabelnya. Nah, kode kode ini menggunakan perpustakaan Seaborn ini untuk membuat blogspot dari kolom studi hari dalam data frame DF. Blogspot adalah alat visualisasi yang berguna untuk mendeteksi dan memahami distribusi data. Berikut adalah penjelasannya juga. Nah, di sini. Nah, untuk yang nomor satu ada import Seaborn, yaitu baris mengimport pustaka Seaborn yang merupakan visualisasi data yang dibangun atas Matplotlib dan menyediakan antarmuka tingkat tinggi yang menggambarkan grafik yang sangat menarik. Nah, yang kedua juga ada blogspotnya. Cara membuat blogspot, baris ini membuat kolom studi harian. Studi hari dalam data frame blogspot akan menampilkan distribusi nilai kolom tersebut, termasuk median, kuartil pertama atau key 1 dengan kuartil ketiga atau key 3, serta minimum dan maksimum yang tidak dianggap sebagai outlier. Yang ketiga yaitu ada referensi artikel. Komentar menyediakan artikel yang medium menjelaskan cara mendeteksi dan menangani outlier menggunakan pandas atau artikel mungkin memberikan konteks tambahan atau metode yang terkait dengan visualisasi yang dibuat. Dan selanjutnya ini dengan kode perpustakaan Seaborn untuk membuat histogram dari kolom durasi studi hari. Data frame histogram adalah alat visualisasi yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi data dari numerik.
Nah, ini contohnya. Nah, maka ada hasilnya dari 0 sampai 2500 dan 0 sampai 2500 juga. Nah, selanjutnya ketik juga DF durasi studi hari. Lalu ketik juga describe kurung muka kurung tutup. Nah, kode ini untuk menghasilkan statis deskriptif dari kolom durasi studi hari dalam data frame. Nah, ini statik deskriptif ini memberikan ringkasan numerik dari distribusi data dalam kolom tersebut. Nah, di sini ada durasi studi hari, yaitu ada dari count hingga sama dengan max. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Alif Muhammad Alif Rafli. Oke, selanjutnya ada fungsi atau describe. Di sini ada nilai di mana 25% data berada di bawah nilai ini. Q1 atau kuartil 1 data frame durasi study hari, dan Q3 atau kuartil 3 data frame durasi study hari. IKR kuartil 3 dikurang kuartil 1 dan hasilnya 109. Fungsi describe dalam pandas menghasilkan statik deskriptif yang merangkum kecenderungan sentral, dispersi, dan bentuk distribusi dataset tidak termasuk nilai NaN atau NaN. Kode ini digunakan untuk menghitung kuartil pertama Q1, kuartil ketiga Q3, dan rentang rentang interkuartil IKR dari kolom durasi study hari. Data frame atau DF rentang itu interkuartil adalah ukuran statik yang menunjukkan rentang nilai di mana 50% data berada di tengah distribusi. Menghitung kuartil pertama atau Q1. Kuartil pertama adalah nilai di mana 25% dari data berada di bawahnya. Ini berarti bahwa jika Anda mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, 25% dari data yang akan berada di bawah Q1. Mengikuti kuartil ketiga atau ketiga, kuartil ketiga adalah nilai di mana 75% dari data berada di bawahnya. Ini berarti bahwa jika Anda mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, 75% dari data yang akan berada di bawah Q3. Menghitung rentang interkuartil atau IKR. Rentang interkuartil atau KR adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. IKR memberikan ukuran penyebaran data di tengah-tengah distribusi dan sering digunakan untuk mendeteksi outlier. Di sini ada nilai di mana 25% berada di bawah nilai ini. Q1 durasi yang tadi, dan hasilnya adalah batas bahwa Q1 dikurang 1,5, batas atas Q3 ditambah 1,5. Hasilnya batas bawah 1284,5, batas atas 1720,5. Mendapatkan data outlier untuk batas bawah, outlier 15 lower, data frame durasi study hari. Mendapatkan data outlier untuk batas atas, outlier 15 upper, data frame durasi study hari. Menampilkan data outliernya, data frame outlier 15 lower, outlier, dan 15 upper. Di sini kode ini menghitung batas bawah dan batas bawah dan batas atas untuk mendeteksi outlier, yaitu nilai-nilai yang berada di luar rentang Q1 atau kuartil 1 dikurang 1,5 IKR, dan Q3 kuartil 3 ditambah 1,5 IKR, yang kemudian dicetak untuk menentukan apakah suatu data dianggap sebagai outlier. Di sini mendapatkan data outlier untuk batas bawah. Di sini terdapat NIM IPS semester 1 sampai dengan IPS semester 8. Kode tersebut digunakan untuk melakukan identifikasi outlier dengan cara membandingkan nilai-nilai dalam kolom durasi study hari dari data frame dengan batas bawah lower bound dan batas atas upper bound yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian menampilkan baris-baris data yang memenuhi kriteria sebagai outlier berdasarkan batas tersebut. Menganalisis missing value dan penanganannya. Menampilkan data yang memiliki nilai NaN atau missing value. Data frame atau data frame titik ISNA. Di sini menampilkan
NIM IPS semester 1 sampai dengan semester 8. Kode tersebut digunakan untuk menampilkan baris-baris data dari data frame yang mengandung nilai none atau missing value di setidaknya satu kolom. Lalu membersihkan data IPS semester 1 sampai dengan semester 5 yang memiliki nilai none atau missing value. Data frame atau drop. Nah, di sini menampilkan data yang sudah bersih. Data frame titik isna. Di sini terdapat NIM dan IPS semester 1 sampai 8, jenis kelamin, predikat, tahun lahir, status pegawai, dan durasi tadi hari, tepat waktu, dan data tipe ini adalah integer 64. Kode tersebut melakukan pembersihan data pada data frame dengan menghapus baris-baris yang mengandung nilai none atau missing value di kolom-kolom IPS semester 1 sampai dengan 8. Setelah itu dilakukan pengecekan dengan menggunakan data frame titik isna sama dengan titik sum untuk menampilkan jumlah nilai none yang tersisa di setiap kolom, memastikan bahwa data sudah bersih dan dari missing value pada kolom-kolom tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Apip Dwi Cahyadi. Apip, maaf, nggak ada suaranya. Ada? Udah, Halo? udah ada. 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 Oke. Selanjutnya di sini ada reduction. Reduksi telah dilakukan pada sel 5 dengan cara melakukan group by pada kolom name. Yang pertama yaitu ada identifikasi pattern, identifikasi pola atau tren pada IPS semester pertama sampai IPS semester 8 terhadap lulus atau tidak tepat waktu. Yang pertama, di sini ada data frame tepat waktu numerik sama dengan data frame tepat waktu titik apply lambda x titik 2 1 if x sama dengan 2 ya else 0. Korelasi sama dengan data frame tepat waktu numerik plus f IPS semester i for i in range 1 sampai 9 1,9. Lalu tampilkan dalam bentuk grafik. Di sini grafik yang ditampilkan adalah heat map yang menunjukkan korelasi antara variabel tempat waktu numerik. Secara keseluruhan, hasil yang ditampilkan ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu hanya dimiliki hubungan yang sangat lemah dengan nilai IPS pada berbagai semester. Sedangkan nilai IPS dari semester ke semester memiliki hubungan yang lebih kuat. Lalu selanjutnya ada identifikasi pola atau tren pada durasi studi hari atau lama kuliah terhadap lulus tepat tidak atau tepat waktu. Di sini masukkan kode yaitu data frame tepat waktu numerik sama dengan data frame tepat waktu apply lambda x titik 2 1 if x sama dengan ya else korelasi data frame. Kode ini menambahkan kolom baru tepat numerik pada data frame yang mengkonversi nilai kolom tepat waktu menjadi numerik 1 untuk ya dan 0 untuk nilai lainnya. Selanjutnya menghitung korelasi antara tepat waktu numerik dan kolom durasi studi hari lalu menampilkan visualisasi matriks korelasi tersebut dalam bentuk heatmap menggunakan Seaborn atau SNS. Grafik yang ditampilkan adalah heatmap yang menunjukkan korelasi antara variabel. Secara keseluruhan, hasil yang telah ditunjukkan ketepatan waktu memiliki hubungan negatif yang cukup kuat. Dengan durasi studi dalam hari, ketepatan waktu cenderung mengurangi durasi studi, yang mungkin menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam menyelesaikan tugas atau studi bagi individu yang tepat waktu. Lalu selanjutnya, di sini ada identifikasi pola atau tren pada IPS semester 1 sampai IPS semester 8 terhadap lamanya kuliah. Yang pertama yaitu ada korelasi sama dengan data frame
durasi studi hari, plus F, IPS semester, I for I in range 1,9 core. Lalu tampilkan dalam bentuk grafik. Lalu kode tersebut menghitung matriks korelasi antara kolom studi hari dan kolom-kolom IPS semester 1 sampai IPS semester 8. Pada data frame, setelah itu hasil korelasi ditampilkan dalam bentuk heatmap menggunakan Seaborn atau SNS dengan menambahkan anode sama dengan true untuk menampilkan nilai korelasi di dalam heatmap dan matplotlib untuk menampilkan visualisasi grafiknya. Secara keseluruhan, hasil yang telah ditunjukkan bahwa durasi studi dalam hari memiliki hubungan negatif yang lemah hingga sedang dengan nilai IPS di berbagai semester. Artinya, semakin lama durasi studi, cenderung nilai IPS sedikit lebih rendah. Namun, nilai IPS antar semester memiliki korelasi yang kuat, menunjukkan bahwa performa akademik cenderung konsisten dari semester ke semester. Sekian. Sekian yang Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.